Betapa hebat kuasa-Nya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya, yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan mendudukkan Dia di sebelah kanan-Nya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa, dan kekuasaan, dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Mari adik-adik, teman-teman, Bapak, Ibu, serta Oma dan Opa, dimanapun kita berada, kita menyaksikan kenaikannya ke surga, bersama semesta menyanyikan kemuliaannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, lewat bumi yang Engkau ciptakan ini, membuat kami kagum dan hormat akan Engkau. Dan kami mau menyaksikan terus kebaikan Tuhan lewat peristiwa kenaikan-Mu ke surga. Dalam bakti kami padamu pada hari ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Momen Yesus terangkat ke surga adalah momen yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan dengan segala kemuliaan dan keagungannya. Langit menjadi saksi yang menceritakan kemuliaan Allah. Kiranya pujian ini menggema, terpancar ke seluruh dunia. Tidak ada berita juga kata
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu untuk memaknai dan memperingati kenaikan-Mu ke sorga. Kami bersyukur atas karya Tuhan yang Engkau sendiri telah dinyatakan bagi setiap kami, yang membuat kami semakin beriman dan percaya kepadamu. Dan lewat firman-Mu yang kami dengar, kiranya kami boleh semakin diteguhkan, dan Engkau terus mendapati kami setia. Kami yakin dan percaya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, membuat kami mengerti. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang mendasari di dalam ibadah kenaikan ini, saya bacakan dari Injil Lukas pasal ke-24 ayat yang ke-50 hingga ayat yang ke-53. Lukas pasal ke-24 ayat 50 hingga ayat yang ke-53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian firman Tuhan, terpujilah Tuhan. Jemaat terkasih, saat ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Artinya merayakan momen perpisahan. Setidaknya ada dua hal yang membuat momen perpisahan itu menjadi momen yang membahagiakan. Pertama, ketika kita sadar bahwa ada banyak hal yang telah ditinggalkan untuk kita. Dan yang kedua, ketika kita mengerti bahwa ada sebuah kepercayaan yang diberikan kepada kita. Ketika murid-murid menyaksikan peristiwa perpisahan dengan guru mereka, dikisahkan mereka sujud menyembah kepadanya dan mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Tidak seperti kebanyakan momen perpisahan yang mengandung kesedihan, tangis atau menimbulkan kekosongan. Namun dalam hal ini kita melihat yang satu tidak merasa ditinggalkan, pihak yang lain tidak merasa meninggalkan. Jadi tidak ada yang kehilangan keduanya. Dalam kisah para rasul, peristiwa perpisahan ini dikisahkan sedikit lebih detail. Saat Yesus terangkat ke sorga, Yesus tidak menghilang lenyap begitu saja. Namun digambarkan dia terangkat ke atas dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Tapi tetap saja ada yang mengatakan ya namanya perpisahan atau berpisah tetap ada kehilangannya kan. Ya, walaupun begitu mereka mengerti betul dalam kondisi ditinggalkan, sang guru sudah meninggalkan banyak hal. Banyak hal yang sudah diajarkan, banyak karya yang sudah dinyatakan. Peristiwa kenaikannya ke sorga sesungguhnya menegaskan bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi dia justru telah meninggalkan banyak hal untuk kita, untuk murid-muridnya.
Dia yang meninggalkan itu telah meninggalkan banyak karya. Dia yang telah meninggalkan itu telah meninggalkan banyak ajaran. Banyak teladan untuk murid-murid dan kita semua hidupi. Untuk kita bagikan. Dan untuk kita hidup menjadi saksinya. Dalam hal ini yang meninggalkan tenang, yang ditinggalkan juga senang. Yesus tenang karena dia percaya kepada murid-muridnya. Murid-muridnya senang karena mereka juga menjadi orang-orang yang dipercaya oleh sang guru. Gambarannya sama seperti orang tua yang suatu hari meninggalkan anaknya di rumah untuk beberapa saat. Orang tua yang baik pasti telah menyediakan atau meninggalkan banyak hal untuk anaknya tinggal di rumah. Diajarkan mulai dari cara mengunci pintu rumah, menggunakan kompor. Bagaimana kalau ada tamu yang datang yang tidak dikenal? Dipersiapkan isi kulkas dengan bahan makanan. Ditaruh, dititipkan uang secukupnya. Dipinjamkan handphone untuk dapat berkomunikasi. Tidak ditelantarkan. Dalam kondisi demikian yang meninggalkan jadi tenang. Yang ditinggalkan tidak terlantar. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Yesus yang naik ke sorga itu telah meninggalkan persediaan makanan untuk kita hidup di dunia ini. Makanan rohani yang mengenyangkan kita. Dia sudah mengerjakan banyak hal, mengajarkan kita banyak hal untuk kita bertahan hidup, untuk kita hidup, dan dia sangat percaya kepada kita. Ya, dia mempercayai kita untuk menjadi saksinya, meneruskan karya-karyanya di dunia, sesuai dengan amanat agung yang diberikannya kepada kita. Amanat itu diberikan karena dia sangat percaya kepada kita. Percaya kita mampu melakukannya. Karena dia sudah meninggalkan banyak hal untuk kita sekalian. Seperti halnya dia percaya kepada murid-murid yang dikasihinya. Dan dalam kondisi dipercaya, mereka bisa menjadi saksi yang luar biasa. Kesaksian murid-murid yang kita terima saat ini, lewat apa yang mereka tulis di dalam Alkitab, yang mereka saksikan, yang adalah kebenaran, itu semua semata-mata karena Yesus percaya kepada mereka. Percaya bahwa mereka mampu. Dan karena karya Roh Kudus yang mereka terima, yang Tuhan juga sudah sediakan dan diberikan sepeninggalannya. Sama seperti Yesus percaya pada kita. Dia mempercayakan banyak hal untuk kita hidup, berbuat ini dan berbuat itu. Maka gunakanlah kepercayaan itu dalam hidup beriman kita. Percayakan juga hidup kita sepenuhnya kepada Dia yang telah mempercayakan dan mempercayai kita. Dia mau agar kita percaya sepenuhnya kepadanya. Seperti yang Yesus lakukan selama 40 hari pasca kebangkitannya, sebelum kenaikannya ke sorga. Di mana dia terus-menerus menampakkan diri kepada murid-muridnya supaya mereka percaya
Bahkan kepada Thomas yang hanya percaya karena apa yang dilihatnya. Tetapi Yesus mau kita percaya melebihi dari apa yang kita lihat. Dan dalam peristiwa kenaikannya, iman percaya murid-murid diubahkan oleh Tuhan. Iman percaya mereka tidak bergantung lagi dari apa yang mereka lihat lagi. Tidak bergantung lagi pada perjumpaan fisik yang mereka alami selama bersama-sama dengan sang guru mereka. Namun iman percaya mereka pasca kenaikan adalah dari apa yang tidak mereka lihat. Itulah sebabnya ketika mereka melihat peristiwa Yesus terangkat ke sorga dan hilang dari pandangan mereka, mereka sangat bersuka cita. Karena iman percaya mereka pasca melihat kenaikannya ke sorga, bukan iman percaya ketika hanya mereka melihat saja. Tetapi iman percaya mereka adalah dari apa yang tidak mereka lihat. Maka berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Amin. Dengan hati yang tertuju pada Tuhan, mari bersama kita ikrarkan pengakuan iman kita, seturut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita menaikkan syafaat kita. Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkau telah mempercayakan kami sebagai anak-anak-Mu untuk hidup dan berkarya di tengah-tengah dunia ini. Engkau percaya kepada kami dan kami menjadi layak dipercaya. Berikan hikmat Tuhan untuk kami boleh hadir di tengah-tengah dunia. Hadir dengan penuh ketaatan dan kesetiaan kepadamu untuk menjalani tugas dan tanggung jawab kami sebagai saksi-Mu yang layak dipercaya. Kami berdoa ya Tuhan pada kesempatan ini untuk jemaat-Mu yang sakit, yang ada di dalam kelemahan tubuh, pemulihan, atau usia senja mereka, kiranya Tuhan yang dampingi mereka. Kiranya tangan kasih Tuhan yang membuat terus mereka boleh tabah dan tetap setia percaya kepadamu. Dan iman percaya mereka bukan hanya iman percaya yang setengah-setengah, tetapi mereka juga boleh tetap melihat Tuhan yang sudah bangkit bahkan sudah naik ke sorga. Berdoa bagi gereja-Mu dengan segala pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kiranya juga hikmat Tuhan hadir di tengah-tengah setiap pelayan-pelayan Tuhan untuk menentukan arah pelayanan di tengah dan pasca pandemi ini.
Dan ada banyak jemaat-Mu yang boleh terlayani. Berikan kesehatian kepada setiap pelayan Tuhan. Berdoa untuk perizinan tanah di Bukit Bali, kiranya Tuhan juga beserta dengan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kami turut mendoakan bagi bangsa dan negara kami, untuk kerukunan, kedamaian, ketentraman antar umat beragama. Kami berdoa untuk korban bencana alam di Nusa Tenggara, kiranya Tuhan yang pulihkan. Kami berdoa ya Tuhan untuk kerusuhan di Papua, kiranya Tuhan juga yang boleh ikut ambil bagian di dalam penyelesaiannya. Kami berdoa untuk distribusi dan penyediaan vaksin, kiranya juga Tuhan beserta dengan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Nas yang mendasari persembahan kita terambil dari Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Persembahan dapat ditransfer ke rekening GKI Citraland atau melalui QR Code. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh tidak ternilai berkat yang Engkau hadirkan dalam kehidupan kami. Semuanya membuat kami terkagum atas kebaikan-Mu. Maka ajarlah kami untuk membalas kebaikan-Mu dengan penuh ketulusan hati yang mau memberi, sebagai rasa syukur kami atas cinta kasih-Mu. Kami serahkan persembahan dan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dia yang telah naik ke sorga menyediakan tempat bagi kita. Beritakanlah kepada dunia dengan kata dan karya, kerajaan Allah yang penuh kurnia. Love to thee.
Jemaat terkasih, kini kembalilah ke dalam kehidupanmu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.